Tapi siapapun yang itu meyakini adalah pembunuhan, siapapun pengacara yang menghujat saya di televisi, ayo berhadapan sama saya tantang, jangan hanya berkuar-kuar. Kita pakai hukum Allah. Proses-proses spiritualitas, membangun persenyawaan diri dengan alam, mengurangi makan, mengurangi tidur, menurunkan seluruh hawa nafsu dalam dirinya, itu mesti dilakukan. Kenapa? Kalau begitu dia tidak akan bisa membaca fenomena gejala. Netizen awal bukan ingin membebaskan 7 terpidana. Netizen bergerak mencari pembunuh yang dianggap 3 DPO itu, yang dianggap itu anak pejabat dan anak petinggi Polri atau cucu petinggi Polri. Netizen ke situ arahnya. Saya kata itu pembunuh loh waktu awal. Nah, seluruh logika ini dari mana bisa berubah arus? Setelah saya wawancara Bu Titin, saya kata itu setelah berubah arus, itu mulai keluarnya air mata dari ibunya Peggy, dan itu masih belum bisa merubah arus publik waktu itu. Kemudian ibunya Eka Sandi. Setelah dari ibunya Eka Sandi, ibu Peggy itu adalah karena nyali. Siapa yang bernyali waktu itu adalah ketika saya nyari siapa tukang warung yang belanjanya aib beli rokok. Datanglah Ferry. Ferry ini yang merubah situasi dan suasana, karena Ferry menyakam, tidak yakin segala macam. Publik mulai dan disitulah arusnya mulai bergerak. Tetapi ketika arus publik bergerak lagi, ini berat loh Pak. Ini beratnya saya luar biasa, karena publik kekeh bahwa Peggy yang membunuh itu adalah Peggy Cianjur. Nah, coba beri sini Peggy Cianjur. Ini adalah buronan DPO dalam pandangan publik. Ini adalah anak Bupati Cirebon dari istri yang kedua, yaitu namanya Ayu di Cianjur. Bapaknya dia sopirnya. Bayangin loh, cocok logi. Ini saya luar biasa. Ini kamu tuh dituduh pembunuh. Kenapa? Karena anak kuli bangunan, bajunya dianggap bagus, sepatunya bagus, bangetnya glowing, emang siapa kedul. Ini jujur aja. Ini saya itu pernah sampai nangis saya ketika malam. Ketika apa? Karena saya sudah ingin membuktikan pada publik dia bukan pembunuh, dia bukan anak Bupati Cirebon, dia anak Mang Cecep orang Cianjur, dan secara kebetulan administrasi ibunya juga salah. Di surat keterangan di kepolisiannya itu lahirnya ditulis tahun 60. Kan gitu loh. Saya DNA-nya keluar, muncul lagi itu yang suka cari saweran di TikTok itu. Cawi sound memfitnah saya bersekongkol dengan para jenderal gitu loh, untuk melindungi dia, atau saya mendapat suap dari Bupati Cirebon bahwa saya membuat DNA palsu. Dan waktu itu selama 3, 4, 5 hari saya dipulik, tidak pernah berhenti. Habis Deddy Mulyadi politisasi, luar biasa. Kekeh Deddy Mulyadi melindungi pembunuh. Ini anak Pak Cecep, itu adalah anak Bupati Cirebon. Luar biasa ini Pak. Karena apa? Karena di media sosial ada kekuatan yang terus menggiring bahwa ini pembunuhan dilakukan, pembunuhnya adalah anak pejabat. Ini drama yang berat. Itu kalau mental saya jelek, udah lepas, udahlah pusing ngurus pilkada aja udah. Bebas ya namanya. Ini terbebas. Nah, kamu terserah berhitung, karena orang yang mitnah kamu itu luar biasa dan akunnya ada, ininya ada. Ya itu terserah kamu aja, mau kerja sama Peradi juga nggak apa-apa. Ini karena ini juga termasuk yang difitnah kekeh. Ini teh adalah pembunuh.
anakna si emang beleguk gimana jelema hirupna kurang belegukna ai disebut anak bupati mung kekayaan anak kuli bangunan. Kenapa kamu nggak mau disebut anak bupati Cirebon? Ada emang lain atau Pak? Ya tuh kakek udah silakan duduk ya, keren. Dan secara kebetulan lagi itu ini adalah pertarungan para Rudi. Coba lihat bayangin aja. Bapak anak Peggy, ini harus tunjuk sih kadang-kadang Pak Rudi mana ke Pak Rudi. Inilah kenakalan yang membawa hikmah. Nah, Bapak anak Rudi, iya kan? Polisi ngaranna Rudiana. Aya si Aep anu diduga saksina palsu Rudi Pelor. Ini Rudi Hungkul. Nah, iya Pak Rudi. Jadi ini paling aneh. Tapi ini jujur ini peristiwa ini juga membawa hikmah. Kenapa membawa hikmah? Pak Rudi memalsukan KTP untuk kawin lagi. Jadi bukan Peggy Setiawan itu memalsukan KTP untuk kabur, bukan. Bapak memalsukan KTP untuk kawin lagi. Bener deh? Bener. Yaitu merubah nama Rudi Jadi Asafrudi. Asafrudi. Untuk nikah lagi. untuk kalian lagi. Ngandung ya. Menikah lagi meninggalkan istri dan 4 anak. 4 anak. Tetapi ya kan, ini saya perlu jelasin. Andai kata Pak Rudi tidak kawin lagi, Peggy sudah ditahan. Betul. Bener nggak? Betul. Waduh, belum banyak tempat tari. Kenapa? Karena Pak Rudi kawin lagi seorang orang Bandung, akhirnya Pak Rudi punya kerjaan proyek di Bandung, Peggy ikut ke Bandung. Kalau Pak Rudi tidak nyalung sama orang Bandung, tidak punya kerjaan di Bandung, Peggy di rumah. Pada saat polisi ke rumahnya waktu itu ngambil motor, Peggy ada di situ sudah ditangkap. Sudah mengalami penjara 8 tahun. Dan kalau Peggy waktu itu sudah ditangkap, kasus ini nggak akan dibuka, Pak, karena tidak ada penangkapan Peggy. Bener tuh? Ya jujur ya, membawa hikmah. Iya Pak, betul. Bawa hikmahnya besar. Iya, selamat anak selamat Pak. Nah, selamat. Jadi berkah dari nyandung anak selamat. Tepuk tangan sudah lah. Jadi bener tuh. Waduh, nyandung hebat tuh. Ini yang sudah majuin. Nah, ini yang lagi jadi bintang kemarin Sumpah Pocong. Luar biasa. Hah? Tadi Sumpah Pocongnya? Oh iya, udah. Kamu selamat. Enggak jadi hantu enggak? Enggak Pak. So, kamu jelasin apa yang dialamin dan kenapa kamu heroik untuk terus semangat. Dan jangan lupa loh, kamu harus ikut paket. Insya Allah ikut paket Pak. Paket apa? Paket C. Pak Purwanto, hubungi Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon. Kota Cirebon, ya, dia ikut paket C. Kalau selesai tahun depan dia kuliah Fakultas Hukum. Jadi pengacara. Dan selama hidup jadi pengacara tidak boleh terima bayaran. Karena tujuan jadi pengacara membela orang yang susah. Besok ngomong, kamu udah ngomong udah pinter, pasal udah paham, ayo ngomong. Dari awal juga pertama ketangkap Saka ini udah yakin Saka tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Jadi Saka dari dulu punya keyakinan tersendiri. Jadi orang lain berkata apa juga sebenarnya Saka bodoh amat, nggak peduli omongan orang lain. Kalau emang masih kekeh nggak percaya, daripada pusing-pusing harusnya jelasin kayak gimana, udah tantang sekalian Sumpah Pocong untuk kedua kalinya. Emang udah pernah Sumpah Pocong? Ya kan tadi Pak. Oh yang kedua kalinya, emang Iya. kapan Sumpah Pocong sebelumnya? Ya belum lah tadi, kalau ada lagi yang masih orang kekeh nggak percaya. Oh, saya percaya kok. Ya kan ada oknum-oknum Pak. Oh oknum, oknum, oknumnya ajakin Sumpah Pocong. Iya. Datang nggak? Ya enggak Pak. Oh enggak. Oh, boleh ceritain, belum ada yang bisa melihat langsung, kamu cerita bagaimana kamu mengalami kekejaman. Langsung dibawa ke Polresta. Pas nyampe gerbang Polresta juga suruh jalan bebek, sambil dipukulin lagi, diinjak-injak, ditendang segala macam. Langsung dibawa ruangan narkoba. Pas di ruangan narkoba disiksa lagi sampai disetrum, sampai di situ juga lama disiksa lagi, apa ya agak maleman, terus juga tangan kaki dijepit pakai kursi besi.
Sampai sekarang aja bekasnya masih ada. Terus juga waktu itu dikasih air kencing atau botol gede, Suruh diminum. suruh diminum, diputerin semuanya. Kamu minum. Iya. Terus juga sama kepala tuh diadu pakai gembok. Itu semuanya diputerin semua pakai gembok. Kepala tuh sampai puter semua. Walaupun di Polresta dikasih makan juga, dikasih makannya udah kayak binatang. Gimana makan dikasih kayak binatang? Jadi nasi bungkus kan dikasih sama pemerintahnya, tapi itu nasi makannya tuh dilempar kayak meri anak bebek. Oh digituin. Iya, dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Jadi sebelumnya tuh dipukulin dulu. Jadi Saka terpaksa mau nggak mau harus makan. Saka juga kan butuh makan, lapar. Kalau nggak makan bisa mati. Makanya mungutin yang ada di lantai. Iya. Iya. Tiap hari Saka disiksa terus. Tiap apel propos pagi jam 7 lebih disiksa lagi. Itu disiksa tuh orang tuh banyak, lebih dari 10 orang. Tiap hari kayak gitu terus. Disiksa suruh mengakui bukan apa yang Saka lakukan. Nyampe dipindah ke Polda, di Polda juga sama. Itu nyampe jam 6 pagi. Kalau hari Saka lupa. Ya, udah jangan terusin kalau berat. Tepuk tangan ya. Dan yang hebat dari dia adalah ketika keluar dia berontak. Dia tidak mau hanya buat dirinya sendiri kebebasannya. Kebebasannya harus buat orang lain. Ya sudah dulu. Makasih ya. Kamu harus kuliah. Ya inilah potret kehidupan kita. Orang kan nganggap saya mempolitisasi, ikut pansos di kasus ini. Padahal saya sampai hari ini tidak ada satupun stasiun televisi yang saya mau datang. Saya udah niatin bahwa ini adalah pengabdian saya. Dan kalau ditanya kenapa saya bikin kartu pengacara, karena saya sarjana hukum, sesungguhnya saya sudah mempersiapkan diri. Saya mempersiapkan diri kalau suatu saat saya harus diberhentikan gara-gara ini, saya akan berhenti dan akan memilih jadi pengacara untuk bela orang kecil. Mudah-mudahan ya. Ini saya baru lihat nih, biasanya ini yang baca puisi yang kelihatan bisa mempengaruhi publik, hari ini yang baca puisi dipengaruhi oleh publik. Ya, silakan sok. Yang puisi itu yang 7 terpidana itu. Memang saya ingin nulis ini karena memang penegak hukum sekali lagi kalau dilihat-lihat sudah pandai berdrama ya, bikin skenario gitu. Dari mulai kasus Pak Sambo kemarin juga begitu, sebelumnya juga iya. Lalu kemudian karena ini sepertinya masih panjang gitu Pak, berlembar-lembar ini gitu, jadi saya nunggu momen ini selesai sebenarnya, sehingga si puisinya nggak kemana-mana seperti film yang kemarin, meskipun film kemarin memberi dampak yang luar biasa. Tapi tujuan film itu bukan itu sebenarnya. Nyari duit. Bukan, nyari 3 DPO. Oh. Jadi film itu dibuat karena dalam pikiran penulis skenario ada 3 DPO yang tidak ditangkap. Dan itu disinyalir anak pejabat dan petinggi. Oh. Itu. Tuh kan, data kurang saya untuk yang ini.